Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami semua dapat menikmati firman-Mu yang kami amat perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Keinginan untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan Yesus adalah kerinduan kami semua. Hari ini kami rindu mendapatkan pencerahan tentang hubungan yang semakin erat dengan-Mu, ibarat sebuah cabang yang melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Bagimulah kemuliaan sampai selamanya, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program ini boleh menemani saudara pada saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, memberi penghiburan di saat berduka, memberi terang dan visi pada saat berjalan dalam kegelapan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya kira kita semua memiliki satu kerinduan untuk bisa menikmati kehidupan rohani yang semakin indah bersama dengan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita ingin bergaul lebih akrab, lebih karib dengan Yesus. Ungkapan-ungkapan seperti ini sering kita dengar, baik melalui renungan dalam kebaktian, persekutuan, atau kebaktian kebangunan rohani. Hari ini saya ingin merenungkan lebih jauh tentang perkara ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yesus adalah pokok anggur. Anggur melambangkan sukacita, damai, dan sejahtera. Sukacita, damai, dan sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Apabila kita ingin hidup dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera, maka kita perlu menjadi bagian dari pokok anggur itu.
Apabila Yesus adalah pohon anggur, maka kita adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Apabila kita tidak melekat pada pokok anggur itu, maka kita akan mati. Mati di sini adalah dalam pengertian rohani. Setiap orang yang belum hidup di dalam Yesus Kristus adalah ibarat cabang mati. Setiap orang yang tidak melekat pada Yesus Kristus ibarat ranting-ranting yang tidak ada fungsinya sama sekali. Pada saatnya akan dikumpulkan dan dibakar akan lenyap. Tidak ada artinya, tidak ada makna. Kita barangkali adalah seorang yang kaya. Kita adalah orang yang berpangkat berkuasa. Kita adalah orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi tanpa Yesus dalam hidupmu, engkau adalah ranting kering, tidak ada arti dan makna. Tidak ada sukacita, damai dan sejahtera. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, emas, perak, intan, permata, kekuasaan berapa tinggi pun, tidak ada arti, tidak ada makna, tidak ada sukacita, damai dan sejahtera di dalamnya. Betapa menyedihkan. Dalam kehidupan keseharian tentu kita sama-sama bisa lihat. Orang-orang yang sudah memiliki kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, yang punya harta banyak. Orang-orang yang intelek, tetapi kehidupan mereka dipenuhi oleh percekcokan dan pertengkaran. Ini membuktikan sukacita, damai, sejahtera hanya ada dalam Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Yesus adalah ibarat hubungan antara ranting dengan pohon. Hubungan yang sangat erat. Apakah arti dari kehidupan yang erat dengan Yesus Kristus? Saya diberkati melalui kesaksian seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang bernama Richard Wurmbrand. Beliau adalah pendiri organisasi yang bernama The Voice of the Martyrs, Suara Para Martir. Organisasi ini berjuang bagi umat Kristiani yang hidup dalam penyiksaan. Mereka menerbitkan buletin bulanan. Saya dan mungkin ada saudara juga yang memperolehnya secara teratur. Buletin ini melaporkan penderitaan, aniaya, penyiksaan yang dialami oleh umat Kristiani pada masa kini. Richard melayani sebagai pendeta di Romania pada zaman sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu Romania dikuasai oleh pemerintah komunis Uni Soviet, pekabaran Injil dilarang. Pendeta Richard mengambil satu posisi, tetap mengabarkan Injil walau secara gerakan di bawah tanah, secara rahasia. Ia kemudian bersama banyak orang Kristen ditangkap oleh pemerintah komunis dan dibuang ke Siberia. Di negeri yang dingin itu, ia ditempatkan dalam sel yang gelap 3 meter di bawah permukaan tanah. 14 tahun total lamanya Richard ada dalam penjara. Dalam penjara tidak ada kertas dan pulpen. Ia merasa ia tidak tahu lagi bagaimana menulis. Warna di sekitarnya, warna dinding-dinding kelabu. Ia tidak tahu lagi bagaimana warna biru langit, warna daun hijau di musim panas, warna oranye kuning di musim gugur. Hanya ada warna abu-abu. Selama 14 tahun, ia tidak pernah bertemu dengan seorang wanita atau seorang anak-anak. Yang ia temui adalah tawanan-tawanan yang mengerang kesakitan, yang berada dalam penyiksaan, dan penjaga-penjaga penjara yang bengis dan kejam. Apa yang mereka lakukan sepanjang hari? Richard dipaksa untuk tetap duduk, tidak bergerak kiri kanan, tidak boleh mengantuk, dan mendengarkan kata-kata seperti ini. Komunis adalah baik, komunis adalah baik. Kristen tidak ada lagi, Yesus Kristus tidak ada, seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa rahasianya Richard Wurmbrand bisa bertahan dalam situasi yang sangat mengerikan ini selama 14 tahun? Richard mengatakan, di dalam penjara tidak ada Alkitab untuk dibaca. Ia merenungkan firman Tuhan yang dihafalnya. Apa yang ia lakukan setiap hari adalah menyampaikan khotbah. Walau tidak ada yang mendengarkan dalam ruang selnya, ia percaya mengutip Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Sesudah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, Richard mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, walau tidak ada orang yang tampak dengan mata, tetapi ia melihat ada banyak malaikat yang ada di dalam ruangan selnya mendengarkan renungannya. Firman Tuhan yang direnungkannya setiap hari menguatkan ia secara mental dan membuatnya bertahan secara fisik. Pada satu waktu, Richard sangat kesepian. Ia kemudian berdoa. Tuhan Yesus, katanya, Engkau lihat keadaanku di sini, tidak ada teman bercakap-cakap. Dalam Alkitab kupelajari, katanya, bahwa Engkau Tuhan berbicara dengan banyak orang. Bahkan Engkau mau berbicara dengan seorang yang bernama Saulus, yang sebenarnya adalah penganiaya jemaatmu. Tuhan, apakah Engkau bersedia berbicara kepadaku? Dan ajaib, Tuhan menjawabnya dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan juga melakukan hal yang luar biasa. Ia merasakan kehadiran Yesus sangat real di hadapannya. Di luar perkiraannya, Yesus tidak menyampaikan kata-kata berkat seperti misalnya, Richard, aku memberimu kekuatan dalam masa-masa pencobaan ini, tenangkan dan kuatkanlah hatimu. Tidak kata-kata seperti ini. Tetapi sebaliknya malah, ia mendengarkan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Siapakah namamu? Richard terkejut. Aku menginginkan kata-kata penghiburan yang memberi kekuatan. Yang kudapat adalah sebuah pertanyaan. Tetapi ia segera sadar. Pertanyaan seperti ini bukan sesuatu yang asing dalam Alkitab. Tuhan juga bertanya kepada Adam di Taman Eden. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan bukannya tidak tahu di mana Adam sedang berada. Tetapi ia mengajukan pertanyaan itu supaya Adam berpikir. Dan Yesus adalah Tuhan. Ia pasti tahu siapa namaku, kata Richard. Tetapi kalau ia mengajukan pertanyaan, ia juga meminta aku untuk berpikir. Richard berkata, kalau kusebut namaku Richard, di dalam sejarah pekabaran Injil di Inggris, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Richard, dihukum mati sebagai martir, dan Richard mengaku ia tidak siap untuk mati sebagai seorang martir. Richard berkata, apakah akan kusebutkan aku adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus? Tetapi ia juga takut untuk mengatakan hal ini, karena nanti Tuhan akan berkata, pengikut Kristus pada abad pertama, banyak yang mengalami penyiksaan, dibakar dengan ter, dimasukkan ke dalam kandang binatang buas. Dan ia tidak siap untuk diperlakukan seperti ini. Apakah aku akan mengatakan diriku sebagai seorang pendeta? Dan dia juga tidak punya kekuatan untuk mengatakannya, karena sekarang ini tidak ada seorang pun jemaat yang digembalakannya. Akhirnya, apa yang dikatakan Richard? Tuhan Yesus, katanya, aku tidak punya nama. Izinkanlah aku memakai namamu sebagai namaku. Puji Tuhan. Richard merasa Yesus senang dengan jawabannya. Ia mengingat Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukannya aku lagi, kata Richard, tetapi Yesus yang ada di dalam aku. Oleh karena itu namaku sekarang adalah Yesus. Luar biasa, saudara. Richard tidak mau menyebut selnya, yang walau berbau busuk dan gelap, sebagai neraka. Selku bukan neraka, kata Richard. Neraka tidak punya Yesus. Yesus tidak ada di dalam neraka. Itulah definisinya neraka.
tempat tanpa ada Yesus di dalamnya. Di dalam sel ada Yesus. Aku merasakan kehadirannya, kata Richard. Jadi sel ini bukan neraka. Bagi Richard, Yesus adalah maha hadir, sangat real. Dalam bagian lain, Richard Wurmbrand mengatakan, penjaga yang bengis bisa menyiksa tubuhku. Penjara bisa membatasi tubuhku. Tetapi rohku bebas dan merdeka untuk memuji, menyembah Tuhan. Inilah yang tidak bisa dibunuh oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita kembali pada renungan kita, Yohanes pasal 15, saya masuk pada ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ini sungguh luar biasa. Ibaratnya Tuhan memberikan sebuah cek yang sudah Ia tanda tangani, dan kita bebas mengisi nominal berapapun yang kita inginkan di sana. Mintalah apa saja. Apa saja berarti apa saja. Tentu saja hal apa saja ini di luar dari keselamatan yang sudah digaransi diberikan kepada kita yang sudah bertobat di dalam Yesus Kristus. Apa saja berarti apa saja yang kita butuhkan di dalam hidup kita, Tuhan menyediakan secara berlimpah. Ya, tentu kita harus hati-hati dalam menafsirkan firman Tuhan ini. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus bisa meminta apa saja. Tetapi ingat, ada Roh Kristus di dalam hati kita. Sehingga waktu kita meminta apa saja itu, ada Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kita. Seseorang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, Roh Yesus, tidak akan meminta sesuatu yang bersifat pesta pora, yang bersifat ketinggian hati, tetapi permintaan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan lebih bersifat rohani, yang menyangkut kehidupan sukacita, damai, dan sejahtera. Tetapi tidak berarti bahwa masalah jasmani Tuhan tidak perhatikan. Sebagai orang yang didiami oleh Roh Kudus, kita juga disebut anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, Tuhan lebih peduli akan kehidupan kita. Apa yang kita minum, makan, pakai, apa yang kita akan diami, akan masa depan kita. Tuhan mempedulikan kita. Tetapi sekali lagi, manusia rohani lebih mementingkan perkara-perkara rohani. Terakhir, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbuah banyak. Perikop yang kita baca adalah tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Pohon anggur berbuah banyak apabila ranting-rantingnya berbuah banyak. Ada amin, saudara? Ranting yang bersatu dengan pohon, yang mendapatkan makanan dari pohon, pasti mengeluarkan buah yang baik. Apabila Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita juga pasti berbuah banyak. Anggur adalah lambang sukacita, damai, dan sejahtera. Kehidupan yang berbuah lebat yang menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Kalau ranting itu memiliki buah, maka buah itu bukan untuk kepentingan ranting itu, tetapi untuk kepentingan orang-orang lain. Inilah yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua kita bisa berbuah lebat. Semua kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tidak ada alasan untuk mengatakan, saya tidak mampu. Fanny Crosby adalah seorang buta. Saat Roh Kudus menjamah hatinya dan dia bertobat di dalam Yesus Kristus, Tuhan memakainya secara luar biasa. Bersaksi bagi Tuhan lewat kidung-kidung pujian yang digubah. Billy Graham adalah keluarga petani. Anak orang-orang biasa.
ketika Roh Kudus menjamahnya dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani. Ia menjadi Billy Graham yang baru, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam ladang penginjilan. Melalui pelayanannya, Roh Kudus menjamah banyak jiwa mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Adoniram Judson, seorang lulusan perguruan tinggi yang baik di Amerika Serikat. Pada waktu Roh Kudus menjamah hatinya, ia memutuskan menjadi pekabar Injil ke Burma. Roh Kudus menjamah orang-orang Burma melalui pelayanan Adoniram Judson. Orang buta bisa dipakai oleh Tuhan, anak petani bisa dipakai oleh Tuhan, seorang pemuda bisa dipakai oleh Tuhan, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, membawa berita Injil keselamatan ke ujung-ujung bumi ini. Hamba-hamba Tuhan orang Indonesia, saya tidak usah sebutkan nama-nama mereka, menjadi berkat pekabaran Injil, bahkan ada yang sudah menginjil ke luar negeri. Melalui pelayanan mereka, Roh Kudus memberkati orang-orang yang dikunjungi. Bagaimana dengan kita masing-masing? Semua kita punya potensi. Ada amin, saudara. Marilah kita berdoa agar hidup kita ini memiliki arti. Kita tidak hidup hanya mementingkan diri kita sendiri, keluarga kita. Pikirkan juga saudara-saudara yang lain. Masih banyak di sekeliling kita jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju neraka. Adalah tugas kita untuk mengabarkan kabar baik, berita keselamatan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, yang diingatkan akan dosa-dosa jalan tersesat selama ini, dan sungguh-sungguh ingin bertobat di dalam Yesus Kristus, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin hidupku dalam perjalanan ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat, termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Cabutkan akar pahit dalam hati mereka, sehingga Roh Kudus menguasai hati mereka, dipenuhi sukacita, damai, dan sejahtera. Akhirnya, saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada. Berkati secara pribadi dan rumah tangga, berkati usaha, pekerjaan, studi, dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.